Kurniati Oktavia. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SDIT Baitul Jannah, dan saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2024 dari LPTK UIN Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik mengajar saya yang saya laksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 pada fase A kelas 1 dengan tema kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Baik soleh dan soleha, sebelum kita lanjut untuk berikutnya ya, baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Dan sekarang Umi mau minta salah satu silakan nanti memimpin doa seperti saja. Oke, silakan ya. Silakannya. Ya, mulai. Baik, soleh dan soleha, selanjutnya kita akan mengerjakan terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan membaca surah Al-Fatihah dan juga surah An-Nas. Ya, silakan ya, ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Nah, soleh dan soleha, pada pekan sebelumnya kita belajar mengenai rukun iman, ya. Ada yang masih ingat tidak? Rukun iman itu ada berapa jumlahnya ya? Ada berapa? Ada? Nah coba Umi mau dengar dulu. Kalian menyebutkan rukun iman. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kalian boleh duduk yang bagus, nah ngadepnya ke sebelah sini ya. Oke. Yang kedua, iman kepada siapa? Iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada siapa? Iman kepada hari kiamat. Terakhir, iman kepada qada dan qadar. Oke. Sekarang kalau misalkan kita melaksanakan sholat, melaksanakan membaca Al-Quran misalkan, itu masuk beriman kepada siapa? Allah. Iman kepada Allah. Kemudian apa lagi? Termasuk rukun iman yang keberapa juga nak? Rukun iman yang ke? Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah dengan membaca Al-Quran, ya. Nah, tadi pagi kalian sholat tidak? Ada yang melewati sholat subuhnya hari ini? Tidak. Oh, sholat subuhnya jam 6. Ada yang sholat subuhnya jam 7? Kalau sholatnya subuhnya jam 7 itu sholat apa ya? Sholat subuh bukan? Sholat apa namanya? Sholat duha, ya. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak kelas 1 Said semuanya melaksanakan sholat subuh ya. Sudah tidak ada lagi yang tertinggal sholatnya. Saya ini kenapa naik? Aduh, pinter, artinya yang bagus ya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang tahu tidak ya kita hari ini mau bahas mengenai materi apa? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kalau kita mau belajar, biasanya kita membaca apa sih? Membaca basmalah. Nah, kalimat basmalah itu termasuk kalimat apa? Kalimat yang baik itu kalimat apa sih? Kalimat thayyibah. Jadi ada yang tahu tidak pembahasan kita hari ini mengenai apa? Kalimat thayyibah ya. Kita hari ini mau bahas kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini yang mau kita bahas ada 2. Kira-kira banyak tidak kalimat thayyibah itu? Banyak. Ada apa saja? Ada tahlil ya. Ada istighfar, kemudian ada kalimat takbir ya dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas ini adalah kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Tapi sebelum itu, Umi akan menyampaikan kepada kalian mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, Nak. Nah, tujuan pembelajaran kita apa sih? Nih, kalian bisa lihat ya di depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan arti dari kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Yang kedua, memahami bacaan kalimat thayyibah pada setiap kegiatan. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap santun dan pandai bersyukur. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai kalimat thayyibah, basmalah dan juga hamdalah. Oke, sekali lagi ditanya, kalimat thayyibah basmalah itu termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa? Kalimat thayyibah tapi Tapi itu? ada kalimat thayyibah tafis. Ya, kalimat thayyibah basmalah dan hamdalah itu merupakan kalimat-kalimat yang baik yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Nah, saya mau belajar nih. Sekarang kita awali dalam pembelajaran kita
di depan. Kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Arti dari basmalah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Kemudian, sebelum kita memulai kegiatan yang baik, maka biasakanlah membaca basmalah. Karena kalimat thayyibah ini ada waktunya sendiri untuk yang basmalah ya, untuk dibaca di waktu kapan, di kondisi apa, ini ada waktunya tersendiri. Yang pertama, kalau kita mau membaca kalimat thayyibah basmalah itu ketika kita hendak berangkat ke mana? Ke sekolah. Oke, Sabrina sama Anca, coba perhatikan ke depan, Nak. Ya, kalian kenapa, Nak? Fokus dulu ke depan ya, sayang. Lihat dulu ke depan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita memulai belajar, nah ini harus diawali dengan membaca basmalah. Yang ketiga, ketika kita mau mengerjakan tugas ataupun ujian, ya. Yang keempat, apa kegiatan yang kita lakukan? Bisa kelihatan nggak di depan itu? Naik sepeda, ya betul. Kemudian yang kelima, kita baca basmalah ketika kita mau makan dan minum, ya. Yang terakhir, kita membaca basmalah ketika kita hendak tidur dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Kalimat basmalah terdapat pada ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Kalian tahu tidak, Nak? Surah Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ada tuh 7. Ayat yang pertama itu tentang apa? Bunyinya. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalimat basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat di dalam ayat pertama di surah Al-Fatihah, ya. Nah, kemudian kalimat basmalah ini dilakukan supaya kita ya melakukan kegiatan itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan kelancaran dan juga manfaat, ya. Kemudian dengan membaca basmalah kita juga akan mendapatkan apa? Pahala, ya. Nah, berikut adalah lafal dari bacaan basmalah. Lihat di depan, terlihat, Nah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, oke. Kalian ada yang hafal tidak arti dari basmalah itu sendiri? Ada? Akan hafal? Coba katakan. Apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim? Ini ngantuk. Jangan bengong ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, bagus sekali. Baik, selanjutnya Umi akan menampilkan kepada kalian, ya. Ini ada sebuah video, Nak, mengenai kedahsyatan dari Bismillah ini sendiri, ya. Jadi kalian silakan fokuskan ke depan, ya. Boleh menghadap ke Umi semua. Yang palanya masih nempel di meja boleh diangkat biar tidak ngantuk, ya. Ini akan menampilkan video, ya, tentang dahsyatnya membaca basmalah. Nah.
Safety belt sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready. Berangkat. Ra, jangan goyang-goyang, Ra. Remnya belum. Aduh, sakit nih. Makanya Nusa jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. Kamu pinjol juga, Ra. Enggak. Banyak juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca Bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itulah tadi sebuah video tentang dahsyatnya membaca basmalah ya Kak ya. Jadi apa tadi hasilnya? Setelah kalian menonton tadi, kira-kira kenapa sih Nak? Nggak jelas. Basmalah ini menjadi sebuah kalimat yang dahsyat untuk kita baca. Wow. Nah, kenapa sih kok Bismillah ini bisa menjadi sebuah kalimat yang dahsyat? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu? Siapa yang tahu? Yang lain ada yang tahu tidak? Tidak. Ada? Ayo tahu? Oke, punya penjelasan. Jadi, kenapa sih basmalah ini menjadi sebuah kalimat yang dahsyat untuk kita baca? Itu supaya, ya, dengarkan. Itu supaya kita terhindar dari gangguan dan kita akan dilindungi oleh siapa? Oleh Allah. Ya, kenapa? Karena kita membaca kalimat basmalah. Oke, paham ya? Paham tidak? Oke, kalau dilanjutkan, ini yang nempel kepalanya di meja kenapa Nak? Ngantuk? Masuk apa lagi nggak enak badan? Ayo semangat, ya. Masa bangun pagi sudah ngantuk? Nggak sarapan ya di rumah ya Nak ya? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, berikut adalah pengertian dari kalimat thayyibah hamdalah, ya. Nah, perhatikan di depan. Kalimat thayyibah hamdalah ini sering disebut dengan kalimat tahmid. Apa itu kalimat tahmid? Kalimat yang terdapat pada ayat kedua di dalam surah Al-Fatihah. Yang mana sih bunyinya? Alhamdulillah Rabbil alamin, ya. Nah, oke. Jadi kalimat thayyibah hamdalah ini dibaca setelah kita melakukan kegiatan. Contoh, ya. Kegiatan setelah kita belajar.
ini harus kita biasakan nak untuk membaca kalimat tersebut, ya. Kemudian kita membaca hamdalah setelah apa? Setelah kita sampai di mana? Di rumah, ya. Setelah kita sampai di rumah, sepulang kita dari sekolah. Kemudian yang ketiga, selesai kita mengerjakan tugas atau ujian. Kemudian setelah kita turun dari sepeda, kemudian setelah kita makan, dan juga ketika kita mendapatkan hadiah, maka kita membaca apa? Alhamdulillah, ya. Bangun tidur baca alhamdulillah juga, ya. Dapat kesehatan dari Allah, kita harus bersyukur juga dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, selanjutnya, nah di sini ya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita patut untuk bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Coba Naira kalau misalkan dikasih coklat sama temennya, kira-kira Naira mengucapkan apa? Terima kasih. Terus kalau sudah dapat begitu mengucapkan Alhamdulillah. oke, good. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala ini telah memberikan kita banyak sekali nikmat, ya. Makanya kita harus pandai-pandai untuk bersyukur dengan mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Nah, itu kalimatnya ya, lihat di depan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Oke, ini akan tunjukkan ada gambar-gambar ya di berikutnya ini. Nah, ini lihat. Coba nomor 1 ini gambar sedang apa? Sedang mau makan. Ini kalau gambar yang pertama ini, itu kalimat thayyibah apa yang kita baca? Basmalah. Kemudian yang kedua, sedang apa itu? Naik sepeda. Kalau misalkan kita naik sepeda, kita baca apa? Baca basmalah. Kemudian kita sedang belajar. Ya, bacaan PR kita baca basmalah. Nah, yang nomor 4, gambar apa itu? Mendapatkan hadiah. Kalau kita mendapatkan hadiah, kita mengucapkan hamdalah. Yang kelima, keluar dari kamar mandi, membaca hamdalah. Sudah pada hafal belum ini doa keluar kamar mandi? Sudah. Oh, alhamdulillah kalau sudah hafal. Nah, oke, Umi akan menunjukkan nih supaya kita tetap semangat ya belajar, supaya kita tidak ngantuk juga. Umi akan perlihatkan kalian ini ada sebuah lagu tentang basmalah ya, membaca basmalah. Oke, sebentar. Nah, ini sama-sama ya. Jadi sama-sama tentang lagu kalimat basmalah. Kemudian sebelum kita makan baca bismillah dulu. Baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Setelah kita makan baca alhamdulillah, 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 baca alhamdulillah. Saya kita sama-sama ya, semangat. Ayo Tina, boleh kalian berdiri juga boleh, maju berdiri boleh. Ayo. Sebelum kita pergi baca bismillah dulu. Baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Ayo semangat.
untuk memilah dan memilih gambar-gambar yang sesuai dengan lafaznya, dengan lafaz kalimat thayyibah basmalah ataupun hamdalah. Paham? Aisyah? Ya, paham ya? Oke, baik. Silakan siapkan pensil. Ini dibagikan. Silakan dikerjakan. Ya Allah. Ini Naira, silakan Naira. Iya, dikerjakan ya, Nak. Alif dulu ya. Nih. Dikasih ke anak kelas. Ya, ada. Yang kita sudah nanti. Udah ada ya. Oke, ya. Ya. Sudah semua berarti ya, Nak? Ada lagi yang belum? Oke, selesai. Nah, sekarang Umi bagikan tugas kelompok ya. Nanti kalian tempelkan, ada beberapa gambar yang akan diberikan ke kalian. Nanti kalian tentukan gambar tersebut diletakkan di lafaz apa atau di kalimat thayyibah apa. Apakah dia diletakkan di kalimat thayyibah hamdalah ataukah dia diletakkan di kalimat thayyibah basmalah. Ya, Nak? Coba yang kelompok 1, perhatikan ke depan, Medi. Jadi gambar yang dibagikan nanti ini ya, dilihat, saya semuanya, Nak, coba perhatikan ke depan dulu. Jadi gambar yang dibagikan ini nanti kalian tempelkan sesuai dengan kegiatannya dan kalimat thayyibah apa yang Pak ya? Apakah di bismillah ataukah di hamdalah. Nah, ini dibagikan dulu.
Oke. Coba yang kalimat hamdalahnya kelompok 1. Bangun tidur, bersin, dapat juara dan setelah makan. Oke, kelompok 2. Apa saja Nuna yang sudah ditempel? Gambar ketika bersin. Terus yang satunya? Ketika apa tuh? Bangun tidur. Yang satu? Yang baca basmalah, nah? Dapat juara. Kira-kira kalau kita dapat juara, baca basmalah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Berarti satu ada yang salah. Oke, nggak apa-apa. Nanti dibenarkan. Ya, nanti dipindahkan ya, Nak. Selanjutnya, ada apa lagi tuh kegiatannya? Baca buku. Kemudian, ya, mengerjakan tugas PR. Terus ada lagi? Makan. Terus, Nak? Baca Quran, ya. Ya, terus naik sepeda. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Oh, ini ada yang hamdalahnya belum ya, Nak? Udah. Oh, sama ini ya, sama Almira. Kelompok 3, di kegiatan membaca hamdalahnya ada apa saja tuh? Bangun tidur, bersin, dapat juara. Oke, yang basmalah. Apa aja, Nak? Makan, terus baca Quran, mau tidur, dan naik sepeda serta. Oke, nah sekarang Umi minta dari ketiga kelompok ini tempelkan di papan tulis. Yang bagian sini ya, batasnya ya. Yang atas itu nanti ada kertas lagi yang akan kalian tempel. Ini ada kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ya, ada kelompoknya. Kita lihat ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Ar-Rahman-Ar-Rahim di sini. Betul. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, betul. Kelompok 1 juga betul. Oke. Terima kasih untuk soal dan mereka. Alhamdulillah.
kendala dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, itu pesan untuk kalian. Dan ada pertanyaan lagi dengan kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai penutup akhir, mari kita